Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini di pertemuan kedua dari kelas bedah buku Sirah Nabawiyah kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT untuk sama-sama belajar melanjutkan kegiatan kita menelaah mengkaji buku-buku Sirah Nabawiyah. Kalau di pertemuan perdana kita sempat membahas bahasan yang berkaitan dengan buku karya Imam Nawawi yang berjudul Tahdzibus Sirah An-Nabawiyah, karya yang merupakan bagian dari kitab Tahdzibul Asma wal Lughat, dan bukunya sudah diterjemahkan, kemudian versi ringkasannya juga sudah sempat dibagikan. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada buku kedua. Buku kedua ini buku yang tidak kalah pentingnya. Bedanya, biar kita jelaskan bahwa buku ini tidak sama dengan buku sebelumnya karya Imam Nawawi yang ditulis oleh seorang ulama yang hidup berabad-abad silam. Nah, kalau buku ini ditulis oleh seorang ulama atau seorang yang kita kenal sebagai salah seorang dengan basic ilmu syar'i yang lumayan baik dan kemudian memadai. Lalu beliau juga beraktivitas selama ini sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi dan menulis buku Sirah Nabawiyah. Kita nanti coba pelajari bagaimana beliau menulis buku ini, ya, buku Sirah Nabawiyahnya ini untuk jadi panduan bagi murid-muridnya yang ingin belajar dan ingin mengenal lebih dekat Sirah Nabawiyah. Nah, mari kita lihat sama-sama. Di sini sudah ada di hadapan kita cover bukunya, As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar. Sirah Nabawiyah, durus itu artinya pelajaran-pelajaran, wa ibar dan ibrah-ibrah yang bisa dipetik dan diambil dari Sirah Nabawiyah. Nah, buku ini ditulis oleh seorang yang tidak asing, yaitu Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullah ta'ala. Ini penulisnya. Pada bahasan ini, saya tidak menampilkan cover versi terjemahan karena ternyata ada lebih dari satu versi terjemahan. Meskipun sementara ini bisa saja ada satu versi yang dianggap lebih mewakili atau lebih baik terjemahannya dibanding yang lain. Tetapi pada penyajian materi ini sengaja kita fokuskan dari buku aslinya, supaya kita bisa fokus pada pembahasan yang disajikan oleh penulisnya. Sebab kalau menggunakan versi terjemahan, saya tentu juga harus mengulas juga bagaimana kualitas terjemahan. Sebagaimana ketika kita mengulas terjemahan Tahdzibus Sirah An-Nabawiyah karya Imam Nawawi yang sudah diterjemahkan. Kadang-kadang perlu memberikan keterangan di bagian ini ada terjemahan yang kurang, ada penyebutan nama yang kurang tepat, salah, dan begitu seterusnya. Jadi ternyata itu lumayan cukup menyita. Sementara kita ingin lebih fokus kepada menghadirkan ulasan tentang buku yang ada di hadapan kita ini, supaya ulasan tentang terjemahan ini tidak mengambil porsi yang cukup banyak, meskipun nanti akan kita singgung juga, ya, akan kita singgung berkaitan terjemahannya. Nah, misalnya pada versi terjemahan dari buku As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar, ada beberapa penerbit yang menggunakan judul-judul yang lain, tidak menggunakan judul aslinya. Meskipun semuanya bisa mengetahui bahwa itu adalah biografi Nabi Muhammad SAW. Nah, saya pribadi termasuk yang kurang setuju dengan penggunaan nama-nama lalu kemudian terjemahan
yang judulnya pun menggunakan terjemahan yang lain, tidak menerjemahkan buku aslinya. Jadi gini, kalau kita mengenal ada buku, misalnya Bulughul Maram, itu akan lebih pas kalau diterjemahkan Bulughul Maram. Kalau buku Umdatul Ahkam atau Al-Umdatu fil Ahkam atau Umdatun fil Ahkam, maka akan lebih bagus kalau diterjemahkan sesuai dengan judul aslinya. Buku Syama'il Muhammadiyah, terjemahannya apa? Ya Syama'il Muhammadiyah. Karena ini sudah jadi nama. Ya. Sudah jadi nama dan ini akan lebih mudah. Sama dengan Rahikul Maktum, akan lebih pas kalau dituliskan tetap Rahikul Maktum, bisa diberi keterangan di bawahnya Sirah Nabawiyah atau semacam. Jadi ini dengan maksud untuk mempertahankan bahasa aslinya, karena itu judul yang menjadi nama. Nah, judul yang menjadi nama tentu akan lebih pas kalau diterjemahkan sebagaimana bahasa asli. Berbeda dengan kalau judulnya menggunakan ungkapan yang memang tidak secara khusus menyebut nama. Nah, ini tentu sifatnya pandangan atau pendapat yang orang boleh saja berbeda, tetapi eh, ada argumen yang disajikan kenapa pilihan itu yang diambil. Nah, buku aslinya As-Siratun Nabawiyyatu Durusun wa Ibar. Jadi, ini aslinya. Maka terjemahnya juga idealnya As-Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar, terus nanti kemudian baru diberi keterangan. Ini untuk memudahkan. Karena begitu judulnya agak jauh, kadang-kadang kesulitannya adalah di tengah-tengah masyarakat, orang sulit mencari bukunya. Ya, bukunya ini di mana ini? Karena begitu ditanyakan, ada nggak buku terjemah Sirah Nabawiyah Durus Ibar karya Mustafa Sibai? Bisa jadi ada orang yang tahu buku itu, tetapi karena dengan judul lain, dia perlu berpikir keras apakah memang ada tulisan lain, karya lain dari Dr. Mustafa Sibai. Nah, maka kalau saya pribadi lebih cenderung untuk beri namanya sesuai dengan judul asli. Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar. Nah, ini judul bukunya dan penulisnya tadi Dr. Mustafa Sibai rahimahullah ta'ala. Saya ingin memberikan pengantar terkait dengan buku ini dalam ulasan berbahasa Indonesia untuk memudahkan, tapi nanti kemudian kita kembali ke buku asli. Jadi ini buku yang sangat luar biasa, sangat berharga, meskipun kecil ukurannya. Kecil dalam artian memang bukan buku tebal dibanding buku-buku sirah yang lain. Ini termasuk buku yang agak kecil, karena banyak buku yang tebalnya 2 atau 3, bahkan ada yang sampai 10 kali lipat. Nah, meski ukurannya kecil, namun besar sekali manfaatnya. Dan kita coba bisa lihat di sini tujuan Dr. Mustafa Sibai rahimahullah ta'ala dalam menulis kitab ini, dalam menulis buku ini adalah untuk menghidupkan semangat para mahasiswa Fakultas Syariah. Ya, menghidupkan semangat. Jadi, ini menjadi salah satu tujuan penting belajar sirah nabawiyah. Ada semangat yang dibangkitkan. Kemudian meningkatkan motivasi mereka dan menghubungkan mereka dengan sirah nabawiyah, dengan sirah Rasulullah SAW, agar mereka dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Ketika panutannya Rasulullah SAW, lalu mereka mencoba untuk terus mendekat, ingin seperti Rasulullah SAW, maka kelak mereka bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Nah, ini menunjukkan pada kita ada semangat yang ingin dibangun dari belajar belajar sirah nabawiyah. Memang untuk menghidupkan semangat. Ya, menghidupkan semangat mahasiswa Fakultas Syariah. Meningkatkan motivasi mereka, menghubungkan mereka dengan sirah nabawiyah. Jadi, kalau bahasa anak muda sekarang, menyala. Karena memang yang diharapkan dari belajar sirah bukan cuma sekedar dapat pengetahuan, wawasan, wacana, tapi ada semangat yang membara. Ada motivasi yang berhasil ditingkatkan. Dan akhirnya mereka punya komitmen keislaman yang lebih baik. Nah, itu
bagian dari yang diharapkan dari belajar sirah Nabawi. Ya, oleh karena itu, beliau memiliki metode khusus dalam menyusun buku ini. Jadi, kalau sejak awal orang punya tujuan tertentu, pasti juga cara menyusun bukunya juga dengan cara yang berbeda dengan yang lain. Karena tujuan utamanya bukan sekedar menyajikan rangkaian peristiwa, menyajikan nama-nama, angka-angka, tetapi untuk menelaah pelajaran dan hikmah terpenting yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa dalam sirah yang mulia, sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kalau coba sekedar menyebut angka-angka, data-data, kita bisa dapatkan bahkan, mohon maaf, bahkan sebagian orientalis yang jelas-jelas tidak beragama Islam pun menyajikan hal yang sama. Tapi salah satu yang sulit mereka bisa lakukan adalah bahwa ketika mengkajinya dengan berangkat dari nilai iman, dari iman yang dimiliki, maka hasilnya akan berbeda. Mengkaji sirah nabawiyah, tapi sirahnya dikaji lepas dari iman, kosong dari iman, dengan berangkat dari iman, maka akan berbeda. Nah, ya, pembaca atau peserta sekalian akan menemukan beliau mengkaji peristiwa-peristiwa tersebut. Kalau menyebutkan riwayatnya atau peristiwanya, singkat sekali, sangat singkat. Dan bahkan mungkin kalau orang mengatakan bahwa di beberapa bagian peristiwa itu disajikan dengan data yang sangat terbatas atau agak terbatas di beberapa bagian, ya tidak detail. Tapi ketika peristiwa itu sudah disajikan secara umum, tidak, meskipun tidak detail, orang sudah bisa menangkap peristiwanya apa, lalu dikaji, dianalisa. Kemudian apa manfaat, apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Karena tidak mungkin ada satu peristiwa sirah nabawiyah yang tidak ada manfaat yang bisa diambil. Itu mustahil. Ya, pasti ada pelajaran yang bisa dipetik, diambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, dan coba kita lihat latar belakang. Asal mula buku ini atau kitab ini adalah serangkaian kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa tahun kedua. Tahun pertama, lalu tahun kedua. Dulu, di Timur Tengah, orang belajar itu sistemnya tahunan. Seperti kalau di kita di SMP atau SMA. Jadi, kalau yang belajar sampai sekitar 30 tahun yang lalu, masih merasakan itu. Karena sistemnya bukan semesteran, tapi tahunan. Maka kita menyebutnya tahun kedua. Sama seperti kalau kita sekolah di SMA, kita mengatakannya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Maka kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang sekarang kalau di Timur Tengah sudah umumnya menganut model semester. Maka bukan lagi tahun kedua, tapi semester 3 atau semester 4. Nah, tentu kalau dengan sistem tahunan, nilai itu diakumulasi. Semester 1 dengan semester 2 digabungkan, lalu ada nilai akhir di akhir tahun yang menjadi nilai untuk menentukan apakah yang bersangkutan dianggap naik kelas atau tidak. Naik pada tahun berikutnya atau tidak. Nah, jadi kenapa bahasanya mahasiswa tahun kedua Fakultas Syariah Universitas Damaskus Suriah. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, latar belakang. Lalu kemudian beliau penulis yaitu Dr. Mustafa Sibai rahimahullah membagi bukunya dalam rencana penelitian menjadi 10 bab rencananya.
namun Allah belum mengizinkan beliau untuk menyelesaikan empat bab terakhir. Setelah menulis 6 bab pertama, beliau mengatakan tidak sempat menyampaikan sisa bab karena keterbatasan waktu. Karena ini awalnya adalah materi kuliah. Jadi materi kuliah kemudian coba disajikan dengan penyajian tertentu. Buku seperti ini punya kelebihan. Kalau buku dengan model modul yang tadinya memang disiapkan untuk bahan ajar, lalu kemudian menjadi buku. Kelebihannya apa? Salah satu kelebihannya adalah buku itu sudah pernah diuji cobakan untuk diajarkan. Sehingga nanti bisa diketahui apakah buku ini masih relevan atau ada bagian-bagian yang perlu diedit, diperbaiki, dikurangi. Itu kelebihannya. Berbeda dengan kalau orang nulis buku tapi nggak pernah diuji cobakan, nggak pernah diajarkan. Sehingga ketika diajarkan baru terasa, oh ternyata ini agak kurang pas ini. Ternyata ini sebaiknya didahulukan, ini dikebelakangkan. Ya, hal-hal seperti itu biasa dialami kalau orang berinteraksi langsung dengan umat. Nah, jadi baru 6 bab. Kemudian beliau hanya sempat menyelesaikan 6 bab sebelum meninggal dunia, sebelum wafat menghadap Allah SWT, dan tidak sempat menyelesaikan sisa bukunya. Meskipun demikian, buku ini tetap menjadi buku yang bermanfaat dan tersebar luar biasa. Nah, kemudian baru masuk ke sebenarnya isi bukunya meliputi apa saja. Sekarang, kalau kita melihat, sekarang kita tunjukkan sepintas gambaran bukunya. Ini kita bisa lihat cetakan ke-8 tahun 1985. Tahun Hijriahnya 1405 Hijriah. Al-Maktab Al-Islami. Ada kantornya yang di Beirut dan ada yang di Damaskus. Ini judulnya As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibadah. Nah, setelah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, takdim. Ya, takdim ini semacam kata pengantar yang disajikan di awal ini beberapa halaman disampaikan oleh Adnan Serzur. Dan kalau kita lihat, sini tahunnya 1972. Jadi, buku ini sudah sangat lama. Bayangkan, pengantarnya saja tahun 1972. Tahun 1392 Hijriah. Nah, baru mukaddimah dari penulisnya sendiri, yaitu Dr. Mustafa As-Sibai. Beliau sampaikan pengantar yang di dalamnya beliau menjelaskan beberapa hal sebagai pengantar membahas Sirah Nabawiyah, dan beliau juga sampaikan isi bahasan dari bukunya. Dimulai dari mukaddimah. Mukaddimah ini paling tidak ada 2 bahasan. Yang pertama, keistimewaan Sirah Nabawiyah dan manfaat mempelajarinya. Kemudian yang kedua, sumber Sirah Nabawiyah dan rujukan-rujukannya yang sahih. Baru setelah itu masuk ke bagian B. Fikih sirahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang meliputi 10 pasal. Nah,
Istilah fasal dalam bahasa Arab tentu tidak boleh diterjemahkan harfiah jadi pasal, karena istilah itu sebetulnya sekedar istilah yang digunakan untuk membagi tingkatan-tingkat klasifikasi dalam penulisan. Jadi urutan paling atas ada kitab, urutan bawahnya ada bab, bawahnya lagi ada fasal, bawahnya lagi ada mabhas, bawahnya lagi adalah matlab. Jadi pembagian-pembagian yang begitu banyak ini kemudian itu yang umum digunakan dalam tulisan-tulisan berbahasa. Maka kalau kita melihat di sini dibagi menjadi atau terdiri dari 10 pasal. Lalu kita tidak harus menerjemahkannya pasal 1, pasal 2. Ya pokoknya intinya adalah 10 bagian. Nah, kita tidak mengenal pembagian dengan penamaan tersebut. Ya, misalnya kitab, bab, lalu fasal. Biasanya tidak begitu. Bisa saja dengan yang lain. Apalagi terusannya, mabahas dan matlab. Itu jelas tidak lagi karena itu berbahasa Arab. Ya, jadi di sini ada 10, ada kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang kedua, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai hijrah ke Habasyah. Kemudian yang ketiga, kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Habasyah sampai hijrah ke Madinah. Jadi coba lihat ini urutan-urutan peristiwanya. Yang keempat, hijrahnya Nabi Muhammad SAW sampai menetap di Madinah. Yang kelima, peperangan yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, penyebaran Islam di Jazirah Arab setelah Fathu Makkah. Yang kelima dulu ya. Yang kelima, berbagai peperangan sejak Perang Badar sampai Fathu Makkah. Lalu yang keenam, penyebaran Islam sejak Fathu Makkah. Penyebaran Islam di Jazirah Arab. Nah, kemudian yang ke-7, kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Fathu Makkah sampai wafat. Yang ke-8, kekhususan syariat Islam di periode Madinah. Yang ke-9, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus juga menjawab beragam tuduhan yang dilontarkan oleh misionaris dan orientalis. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, pengaruh beliau dan pengaruh risalahnya di dunia. Nah, ini beberapa bahasan. Nah, sekarang coba kita lihat. Ketika beliau menyajikan bahasan-bahasan ini di buku beliau ini, karena beliau memang fokusnya bukan pada kronologi, bukan pada penyajian peristiwa-peristiwa, tapi lebih pada mencari apa pelajaran yang bisa diambil dari sirah nabawiyah, dari peristiwa-peristiwa tersebut. Maka beliau tetap menyajikan kronologi tersebut,
tetapi setelah itu beliau sebutkan apa pelajaran yang bisa diambil. Apa pelajaran yang bisa diambil. Dan kalau kita bicara tentang pelajaran yang bisa diambil, tentu sangat luas. Nah, kita sambungkan lagi dengan yang di awal tadi, bahwa ini sasarannya adalah mahasiswa. Artinya, orang dengan usia sudah mendekati usia dewasa. Jadi bukan usia anak-anak lagi. Sehingga kalau buku ini dijadikan rujukan untuk anak-anak, apakah cocok? Tentu jawabannya tidak cocok. Karena bukan untuk anak-anak. Bahasanya dan isinya ada hal-hal yang akan dirasakan berat untuk anak-anak. Tapi kronologinya disebutkan urut dari sejak awal sampai dengan akhir. Nah, misalnya kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelum bi'asah, sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Berarti peristiwanya panjang. Ulasannya nggak terlalu panjang. Coba bisa dilihat, buku ini tebalnya berikut daftar isi, cover, kemudian ada halaman sesudah cover. Hanya cuma 176 halaman. Maka kita bisa bayangkan, ulasan peristiwanya disajikan dengan tidak lengkap, tidak detail. Tapi apakah cukup untuk menggambarkan peristiwa tersebut? Ya, paling tidak orang sudah dapatkan gambaran. Kalau detail jelas tidak. Maka kalau kita ingin menempatkan buku ini, menurut kami buku ini lebih pas kalau dipelajarinya setelah orang belajar kronologi dari Sirah Nabawiyah. Jadi buku ini kurang pas kalau bagi pemula yang ingin belajar Sirah Nabawiyah dan belum paham apa-apa tentang beberapa peristiwa dalam Sirah Nabawiyah, terus tiba-tiba masuk ke sini. Kadang-kadang mungkin ada yang merasakan kesulitan untuk mencerna dan mendapatkan ulasan. Karena apa? Karena bahasannya di kronologinya ini disajikan dengan sederhana, tidak detail. Sebaliknya, bagi yang sudah pernah belajar kronologi, buku ini diperlukan sekali untuk mendapatkan beberapa pelajaran yang bisa diambil. Kemampuan mengambil pelajaran dari Sirah Nabawiyah, ambil durus wa ibar, ini kemampuan yang tidak mudah. Nggak semua orang sanggup. Kadang-kadang bisa menyimpulkan, tapi kesimpulannya salah. Nah, sekarang coba kita lihat isinya. Ya, coba sebelum lanjut, ini pengantar dari penulis, yaitu Dr. Mustafa Sibai. Damaskus lokasinya di Suriah, yang beberapa hari yang lalu baru saja dibom oleh Israel. Ya, sekarang isunya sedang memanas karena kekejaman dan kebiadaban Israel ternyata bukan cuma di Palestina, tapi melebar ke beberapa negara sekitar. Nah, ini di bulan Ramadan tahun 1381 Hijriah. 1381 Hijriah. Jadi kita sudah bisa bayangkan. Ini buku yang usianya sudah lumayan cukup tua. Sekarang kita berada di tahun 1447. Sementara ini di tahun 1381. Kan berarti 60. Ya. Kalau kita 1447, ini 1381. Berarti selisihnya 66 tahun. Nah, kalau 66 tahun, kemudian sekarang 25, artinya
sudah 25 tahun udah lewat dari tahun 2000, berarti ke belakangnya ada 41. Ya, kira-kira sekitar tahun 60-an ya. Sekitar tahun 60-an. Ya, ini bulannya Ramadan. Nah, sekarang kita lihat isi mukaddimahnya. Beliau menyodorkan, menjelaskan tentang apa keistimewaan sirah nabawiyah. Dan beliau menyajikan dengan ulasan yang menjelaskan tentang keistimewaan sirah nabawiyah. Sehingga ini menjadi sebuah kenikmatan ruhiyah dan akliyah serta tarikhiyah. Jadi ada kepuasan yang didapatkan bagi orang yang belajar sirah nabawiyah. Karena sirah nabawiyah memang punya keistimewaan-keistimewaan tersebut. Sebagaimana buku ini juga, atau maaf, kajian atau belajar sirah nabawiyah ini menjadi sebuah kebutuhan bagi para ulama syariat dan para dai. Ya, para dai yang menyeru mengajak kepada Allah SWT. Dan orang-orang yang punya kepedulian, punya perhatian terhadap islah, terhadap perbaikan masyarakat. Agar mereka menyampaikan syariat kepada umat manusia ini dengan cara yang berangkat dari tuntunan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan sirah nabawiyah. Maka apa keistimewaannya? Disajikan di sini bahwa sirah adalah uh, sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sirah yang paling sahih untuk sejarah seorang nabi yang diutus. Untuk manusia agung yang merupakan seorang muslih yang melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Dan karena beliau penulis di zaman sekarang, maka beliau juga menyajikan berbagai paham, berbagai isme, ajaran yang berkembang di zaman sekarang. Seperti ini contohnya, Konfusius. Jadi bukan bicara di masa lalu, tapi juga di masa sekarang karena memang beliau hidup di zaman sekarang. Berikutnya, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas di semua tahapannya. Sejak bapaknya menikah dengan, ya bapaknya yang namanya Abdullah menikah dengan ibunya yang namanya Aminah, lalu wafat. Wafat bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya, terus sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menceritakan sirah manusia yang Allah muliakan dengan risalah, tetapi tidak mengeluarkannya dari sifat manusiawi. Maka tidak ditemukan dalam perjalanan kehidupannya, dalam sirah Nabawiyah, ada cerita-cerita yang nggak jelas sumber. Ada cerita-cerita yang aneh-aneh, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti dongeng-dongeng. Makanya ketika buku Sirah Nabawiyah dihadirkan, berupaya sebisa mungkin menghadirkan data-data untuk membuktikan peristiwa tersebut ada. Kemudian yang keempat, sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sirah yang sempurna, mencakup semua aspek dalam kehidupan manusia.
Nah, kemudian yang kelima, Sirah Nabawiyah ini memberikan petunjuk kepada kita kebenaran risalah. Ya, kebenaran risalah yang beliau bawa. Nah, ini keistimewaan Sirah Nabawiyah. Tentu ulasannya, kalau buku aslinya diulas semua panjang lebar akan sangat istimewa. Kemudian, bahasan berikutnya berkaitan dengan sumber-sumber Sirah Nabawiyah. Apa aja sih sumber Sirah Nabawiyah? Nah, beliau sebutkan yang pertama Al-Quranul Karim. Karena kita temukan ada banyak peristiwa sumbernya Quran. Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, alam yajidka yatiman fa'awa, yatiman. Kemudian akhlaknya wa innaka la'ala khuluqin azim. Terus peristiwa-peristiwa yang lain yang begitu beragam banyak. Ada perang Ahzab, perang Hunain. Sampai Allah berikan wa yauma Hunain, dan pada hari Hunain. Nah, artinya peristiwa itu disajikan dengan begitu banyak. Maka rujukan pertamanya Quran. Setelah Quran, yang kedua Sunnah Nabawiyah Sahihah. Sunnah Nabawiyah Sahihah. Ini rujukan kedua dari Sirah Nabawiyah. Tentu ada buku-buku hadis yang kita kenal, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, dan seterusnya. Panjang daftar nama buku-buku hadis. Kemudian yang ketiga, syair Arab. Ini syair Arab tapi yang semasa dengan risalah Nabawiyah. Yang keempat, buku-buku sirah. Buku-buku sirah ini macam-macam. Ada buku karya Aban bin Utsman bin Affan. Dia putranya Utsman bin Affan. Kemudian ada Urwah bin Zubair bin Awam. Ini putranya Zubair bin Awam. Dan tentu daftar nama di sini ketika disebutkan ada daftar nama yang panjang. Dari daftar nama-nama buku-buku sirah yang ditulis oleh penulis-penulis sirah, dan kita coba perhatikan tahun lahir dan tahun wafat mereka. Misalnya Aban bin Utsman bin Affan radhiyallahu an, lahir tahun 32 Hijriah, wafatnya tahun 105 Hijriah. Kemudian Urwah bin Zubair bin Awam, lahir di tahun 23, wafatnya tahun 93. Lalu ada Sighar Tabi'in, Abdullah bin Abi Bakar Al-Ansari. Dan masih banyak daftar nama yang lain. Ini adalah nama imam-imam, ulama-ulama yang selama ini dikenal menulis karya Sirah Nabawiyah. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Nah, ini sumber atau rujukan yang kedua. Maaf, yang ketiga, buku-buku sirah. Dan ada bahasan khusus tentang Sirah Ibn Hisham. Nah, saya perlu berikan catatan bahwa Sirah Ibn Hisham ini buku sirah yang luar biasa bagus. Tapi saya sarankan untuk siapapun pemula, saya sarankan untuk tidak membaca Sirah Ibn Hisham. Karena bukunya berat. Jadi dua hal yang berbeda ya. Ini bukunya bagus, tapi apakah cocok untuk pemula? Tidak cocok. Sama seperti kalau kita mengatakan tafsir Ibnu Katsir bagus nggak? Oh bagus, dan saya sangat mendukung. Tapi apakah cocok untuk pemula? Saya mengatakan tidak cocok untuk pemula. Sebab ini karya luar biasa, karya yang sangat bagus, berkualitas, tapi sayang kalau yang membaca orang yang belum bisa menangkap
Ya sama seperti misalnya kalau kita menemukan ini ada buku bagus nih, ada karya salah seorang profesor di salah satu kampus meneliti tentang sirah nabawiyah, atau seorang dokter meneliti tentang sirah nabawiyah. Terus yang mau baca anak TK, saya bilang aduh jangan. Ini dua hal yang perlu dipisahkan. Semangat belajar sirahnya bagus, tapi sebaiknya kalau TK jangan baca buku beliau. Tapi jangan dipahami, lalu kita menyarankan untuk tidak membaca buku beliau, bukan. Cuma tidak cocok untuk pemula. Sirah Ibnu Hisham juga begitu. Tidak cocok untuk pemula. Saya pernah dalam sebuah pengajian dulu, kebetulan punya pengajian rutin di Jakarta Barat, oh maaf, Jakarta Utara. Nah, di salah satu masjid di Jakarta Utara. Kemudian ya sempat terhenti ketika pandemi. Nah, ada salah seorang jamaah, ada salah seorang bapak yang bertanya. Ya, bertanya, kenapa sirah nabawiyah itu kok susah? Saya pikir, sebentar, kok susah? Ulasannya kok berat? Terus kemudian saya coba telusuri, lalu saya tanya. Ternyata beliau nyampaikan buku yang beliau baca, Sirah Ibn Hisham. Jadi sebenarnya masalahnya adalah ketika pemula baru belajar sirah, tiba-tiba membaca buku Sirah Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham itu sangat bagus, tapi berat. Apalagi kalau baca buku terjemahan. Mohon maaf, saya sempat baca buku terjemahan yang ada, pada saat menerjemahkan syair beratnya luar biasa. Dan saya bisa maklumi karena sudah bisa diduga bahwa yang bersangkutan atau menerjemah kesulitan untuk menerjemahkan. Berat. Jadi itu ya, ini Sirah Ibn Hisham. Jadi buku ini sangat bagus. Kalau untuk yang sudah pernah belajar sirah, sudah pernah menghatamkan beberapa buku sirah, baca buku Sirah Ibn Hisham sangat bagus. Kemudian ada Tabaqat Ibn Sa'ad, juga buku sirah karya Imam Muhammad bin Sa'ad Az-Zuhri. Ada Tarikh Tabari, karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan ketika membahas ini, lalu beliau juga menjelaskan tentang perkembangan penulisan sirah nabawiyah. Perkembangan penulisan sirah nabawiyah. Lalu beliau ceritakan bagaimana dulu di awal. Ada buku-buku sirah yang pada tema-tema tertentu dipisahkan. Misalnya adalah Ilun Nubuwah, karya Al-Asbahani, Syama'il Muhammadiyah, karya Imam Tirmidzi, Zadul Ma'ad, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada kitab Asy-Syifa, karya Al-Qadiyat, ada Al-Mawahib Al-Laduniyah, karya Imam Al-Qustolani. Nah, ini buku-buku yang nanti untuk sirah nabawiyah. Ya, nah kalau itu sudah bisa dipahami, baru kita bisa lihat isinya. Saya tidak akan membahas semuanya, tapi saya akan sebutkan bagaimana cara penyajian yang boleh sampaikan. Sekarang kita lihat pasal 1. Tadi kita sampaikan pasal itu tidak dimaknai pasal dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti kalau kita membuat dengan misalnya angka 1, kemudian berikutnya huruf A, terus kemudian angka 1 dan diberi tanda kurung siku misalnya. Nah, itu kemudian berikutnya B juga dengan cara yang sama. Jadi intinya adalah ini cuma pembagian. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, beliau sajikan terlebih dahulu al-waqa'i'ut tarikhiyah. Ini kronologinya, peristiwanya. Lalu disebutkan peristiwanya, beliau kemudian untuk memudahkan diulas dalam beberapa ringkasan. Nomor 1, kemudian nanti nomor 2, setelah itu nomor 3, kemudian nomor 4, nanti ada lagi nomor 5, nomor 6,
nomor 7, nomor 8, 9, 10. Nah, itu peristiwanya. Disajikan dengan dibagi terlebih dahulu berdasarkan sub-sub bahasan. Setelah disebutkan semua, nah baru bahasan berikutnya. Ad-durus wal idhad. Nah, apa pelajaran yang bisa dipetik? Apa hikmah-hikmah yang bisa diambil? Nah, maka beliau sebutkan. Kalau tadi disebutkan di peristiwa pertama bahwa Nabi SAW dilahirkan dari keluarga terhormat. Dilahirkan dari keluarga terhormat. Maka pelajarannya apa? Pelajarannya hendaknya da'i. Orang yang berdakwah menyeru ke jalan Allah SWT atau muslih. Seorang yang melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat, itu kalau bisa, kalau dia berangkat dari keluarga yang terhormat di kaumnya. Fi syarafin min qaumi. Jadi, orang terhormat. Memang dikenal orang baik. Terpandang. Nah, maka lebih berpeluang dakwahnya didengarkan oleh orang-orang. Ketimbang yang bukan seperti itu. Nah, ini idealnya juga begitu. Jadi, ini pelajaran pertama. Nanti yang kedua, kalau yang kedua Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Apa pelajaran yang bisa diambil? Disebutkan uh, kalau seorang dai dilahirkan dalam keadaan yatim atau kehidupan yang sulit di masa kecilnya, dia akan lebih kuat menangkap pesan-pesan, makna-makna kemanusiaan yang begitu mulia yang datang dari syariat ini, dan kepekaan, punya kepekaan. Jadi rasanya itu menyala ketika berinteraksi dengan anak-anak yatim, fakir miskin, atau orang-orang yang diadab atau disiksa. Karena apa? Karena beliau merasakan langsung. Jadi bukan berangkat dari sesuatu yang tidak dialami. Orang kalau mengalami sesuatu, itu akan kesannya mendalam ketimbang yang tidak mengalami. Nah, itu contoh pelajarannya. Kemudian bagaimana kehidupan masa kecilnya beliau sempat disusui oleh Halimah. Nah, apa pelajarannya? Dai yang hidup di lingkungan yang lebih dekat pada fitrah, jauh dari kehidupan yang ya, sudah semakin semrawut dan rusak. Nah, maka itu bisa menjadi pendorong hatinya bisa lebih bersih. Hatinya bisa lebih bersih. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa merasakan bagaimana ulasan-ulasan beliau ketika menyajikan peristiwa, beliau sebutkan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Dan tadi, karena yang disasar adalah mahasiswa Fakultas Syariah, harapannya mereka kelak menjadi dai, qudwah, maka bahasanya disesuaikan dengan usia mereka. Yang di waktu yang sama, kalau kita membahas ini untuk anak-anak, nggak cocok. Pada sebagian bisa, tapi sebagian lagi nggak bisa. Karena apa? Mereka mungkin belum bisa mencerna itu. Ya, belum bisa mencerna kenapa seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, seorang dai itu idealnya dia bekerja sendiri, berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang diharapkan. Nah, itu yang ada. Maka kalau dai menjaga kemuliaan dirinya dengan bekerja,
atau mencari nafkah, maka dia tidak akan merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Ini pelajaran yang bisa diambil. Berikutnya, ada pelajaran yang lain yang kita juga bisa ambil dari peristiwa ini. Misalnya, beliau ceritakan bahwa dai yang istiqomah di masa mudanya dan punya pengalaman masa lalu yang baik, lebih berpeluang untuk diterima dakwahnya daripada dai yang eh, di masa kecilnya atau masa mudanya jauh dari ketaatan. Maka ketika orang melihat ada orang yang mendakwahi kita, ngajak kita, dan sejak awal kita kenal dia orang baik, orang lebih mudah untuk menerima ajakan, lebih mudah untuk menerima dakwahnya ketimbang orang yang dikenal di masa lalunya ada masalah. Meskipun kemudian orang bisa mengatakan sekarang hijrah, tapi beda. Orang kadang-kadang bertanya-tanya, ini siapa ini? Sekarang gimana ini? Ya, eh, kadang-kadang ada beban mental bagi seorang dai ketika berdakwah di tengah-tengah masyarakat, tapi punya latar belakang masa lalu yang nggak baik. Ketika bertemu dengan beberapa orang kan, temunya nggak enak. Ya, kalau di kita misalnya yang paling gampang dan sederhana misalnya, eh, misalnya dulunya Ustadz ini itu biasa nyolong eh, buah mangga yang ada di kebunnya atau di halaman rumahnya bapak ini atau ibu ini. Dan pernah dikejar, pernah dimarahi dan kan nggak enak. Ya. Nggak enak dengan kondisi seperti itu. Berbeda dengan yang sejak awal dikenal orang yang memang orang baik, orang yang istiqomah. Maka dia bisa mengangkat kepalanya. Dia bisa menjelaskan kepada orang dan tanpa ada beban masalah. Nah, itu pelajaran yang bisa diambil. Jadi kita bisa lihat. Nah, sengaja saya ceritakan sedikit tentang apa yang ada di ulasan ini supaya kita bisa merasakan bagaimana ulasan yang disajikan oleh uh, Dr. Mustafa Asibai itu sangat kental nuansa dakwahnya, sangat kental nuansa tarbiyahnya, nuansa pembinaannya. Sehingga kalau kita melihat buku ini, apakah buku ini direkomendasikan untuk para dai? Tentu jawabannya ya. Para dai perlu membaca buku ini. Sirah Nabawiyahnya bisa dibaca dari buku lain. Tapi pelajaran-pelajaran yang diambil itu bagus kalau kita membacanya dari buku ini. Buku-buku lain bisa dijadikan rujukan, tetapi kita bisa merasakan dari pelajaran yang bisa diambil dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kesan bahwa beliau ini menyajikan berbagai informasi, berbagai pelajaran yang bisa dipetik, tapi fokusnya kepada dakwah, kepada seorang dai. Kemudian proses tarbiyah atau pembinaan pada pribadinya tentu akan sangat berbeda. Oleh karena itu, kita akan merasakan suasana yang sangat berbeda. Nah, ini contoh beberapa pelajaran yang bisa diambil. Dan coba lihat, kita tadi sekian banyak poin. Beliau menggunakan istilah dai, daiyah. Kita lihat juga di nomor 7 nih. Bahwa pengalaman seorang dai melakukan perjalanan, safar, berinteraksi dengan khalayak, mengenal adat istiadat, kondisi, serta problematika yang dihadapi oleh masyarakat, akan berpengaruh besar pada kesuksesan dakwahnya.
Jadi dai yang langsung terjun ke masyarakat, berinteraksi dengan persoalan masyarakat. Jadi dia tahu, oh masyarakat ini, kampung ini, masalahnya itu ada beberapa. Pertama judi, yang kedua mabuk, yang ketiga, keempat, kelima, sebutkan. Dia merasakan dan melihat langsung, berinteraksi langsung dengan persoalan tersebut. Akan berbeda dengan dai yang berinteraksinya dengan buku. Kalau masing-masing punya kelebihan, iya. Tetapi dai yang berinteraksi dengan masyarakat, peluang untuk sukses mendakwahi mereka lebih besar dari sisi mereka, kayak sang dai bisa tahu persis kondisi. Kemudian kira-kira kalau kondisi seperti ini, ngobrolnya sama siapa ya? Ketemunya sama siapa? Ini yang bisa kita jadikan cuan. Nah, lagi-lagi kita lihat nomor 7 ini, pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa dari sirah Nabawiyah, di peristiwa sejak lahir sampai sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, juga berhubungan dengan dakwah, berhubungan dengan dai. Lagi-lagi di paragraf berikutnya juga begitu. Kita lihat berikutnya di nomor 8. Hendaknya seorang dai itu punya waktu. Harusnya dia punya waktu dari satu waktu atau periode ke periode lainnya, punya waktu untuk menyendiri. Punya waktu dia menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Hatinya bisa jernih, jiwanya bisa jernih. Nah, lagi-lagi kita lihat pelajarannya. Beliau membicarakan tentang siapa? Dai. Membicarakan tentang dai. Nah, ini contoh. Jadi, kita bisa lihat dari contoh yang tadi sudah kita sampaikan di periode. Kita bisa lihat pembahasan yang beliau sampaikan, disajikan oleh Dr. Mustafa Sibai, peristiwa sirah nabawiyahnya dari sejak lahir sampai dengan sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Lalu diringkaskan dalam 10 peristiwa, 10 poin. Ya, 10 poin. Kemudian pelajaran yang bisa diambil tidak sama langsung 10 juga. Kadang seperti barusan kita lihat, ini nomornya nggak sampai 10. Ya, nomornya kita bisa lihat terakhir nomor 8. Poin yang disajikan tadi ada 10. Kemudian fokus pelajaran yang diambil ini untuk orang-orang yang berdakwah. Maka kalau kita yang membaca sirah nabawiyah dengan cara seperti ini akan merasakan bahwa pertama ini memang untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak, apalagi anak TK, itu jelas nggak cocok. Perlu disederhanakan lebih jauh. Nah, kalau untuk orang dewasa seperti kita, jadi membaca dan merasakan, oh iya, kita ini, dan kita nggak boleh kemudian mengatakan, oh saya bukan dai kok. Nggak bisa begitu, karena yang dimaksud adalah semua kita yang punya kepedulian untuk ikut berkontribusi untuk agama ini. Mau namanya dai, namanya mubaligh, namanya apalah nama. Pokoknya yang ikut berkontribusi. Kalau mau disederhanakan dengan bahasa lain, aktivis lah. Aktivis dakwah. Aktivis kegiatan-kegiatan keislaman. Orang-orang yang punya kepedulian terhadap persoalan-persoalan keumatan. Orang-orang yang bergerak di berbagai lembaga-lembaga Islam. Nah, ini cocok. Maka ini bisa menjadi bacaan penting untuk bekal. Dan kita bisa merasakan baru cuma satu pasal atau satu bagian. Kita bisa merasakan sentuhannya luar biasa. Padahal ini belum diterjemahkan secara utuh. Tapi kita sudah bisa merasakan. Ketika Nabi SAW tahanus, apa pelajaran yang bisa diambil? Oh, ternyata dai juga perlu punya waktu untuk menyendiri. Lebih dekat kepada Allah SWT. Cuma kita nggak perlu ke
cari gunung, kita cari tempat apa menyendiri, bukan. Kita alhamdulillah sudah punya syariatnya, ada namanya etika, ada namanya apa? Ada namanya tahajud, ada namanya apa? Menyendiri, kemudian eh, mengurangi aktivitas dengan orang, ada kesempatan untuk merenung, muhasabah, melakukan ibadah yang di situ sampai merasakan kenikmatan dekat dengan Allah SWT dan menjauh dari hiruk pikuk aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh pelajaran yang kita bisa ambil. Maka kalau para peserta bedah buku Sirah Nabawiyah yang berada pada posisi sebagai orang yang ingin juga punya kepedulian terhadap umat. Sekali lagi, makna dai itu jangan dimaknai dengan dai dalam artian eh, dai yang dipersempit bahwa yang ceramah, bukan. Semua kita yang misalnya saya ngurusi masjid, saya nggak ceramah, nggak ngisi pengajian, ya saya cuma bantu-bantu kegiatan di masjid. Ada kegiatan TPA, ada pengajian ibu-ibu, lalu ada pengajian bulanan, ada. Nah, terus apa itu? Nah, buku ini cocok karena saya aktivis. Buku ini juga cocok untuk para pengelola lembaga pendidikan. Buku ini juga cocok untuk orang-orang yang tadi berkecimpung di aktivitas-aktivitas keumatan. Mau beraktivitas di lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga penelitian yang memang akan didedikasikan untuk kepentingan umat. Maka dalam bahasa agama kita itu dinamakan dai. Apapun levelnya. Meskipun level yang paling rendah, misalnya begini, biasanya cuma di kampung, kampungnya pun di pucuk gunung, kemudian masyarakatnya sangat awam, biasanya cuma ngajak-ngajak jamaah ke masjid, ngajak jamaah belajar baca Quran, sesekali ada pengajian bulanan, materinya pun ringan-ringan yang sederhana. Nah, ini juga cocok. Jadi ini juga ada orang yang ngajak-ngajak. Bahkan kadang-kadang saya cuma bagian nyebarkan undangan, yang ceramah Ustadz, yang ngisi materinya Ustadz. Saya cuma bagikan undangan, lalu menyapa mereka dengan senyuman, kemudian saya ajak mereka untuk supaya mau hadir di majelis-majelis. Nah, ini juga bagian dari yang tadi kita maksudkan. Bagian dari yang namanya dai. Nah, mudah-mudahan dari satu bagian dari buku ini sudah bisa tergambar. Kira-kira gambaran buku ini seperti apa? Sekali lagi, cara menyajikan peristiwanya disajikan dengan sangat ringkas, sederhana. Di masing-masing peristiwa tidak disajikan juga daftar referensi untuk masing-masing poin dan masing-masing paragraf. Tapi umumnya yang pernah belajar sirah bisa menangkap, ya kira-kira peristiwanya seperti itu. Tidak detail, ya. Tidak detail di peristiwanya. Tetapi pentingnya adalah durusun wa'ibad. Dari sirah Nabawi ini, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Apa hikmah yang bisa kita ambil? Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami eh, oleh para peserta sekalian. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi kita untuk eh, mengkaji lebih dalam, dan tentu kalau ingin mempelajari buku ini secara khusus sampai tuntas, eh, tidak cukup waktu yang hanya cuma 1 sampai 1,5 jam. Jelas tidak mungkin ya. Jumlah halamannya saja 176. Kalau dikurangi dengan bagian awal, bagian akhir, ya anggaplah 170. Ya, untuk 150 saja nggak mungkin dalam waktu 1,5 jam. 150 halaman diulas semua dalam waktu 1,5 jam. Tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana buku ini. Kalau
Nah ini kalau berkaitan kualitas terjemahan, nah ini kualitas terjemahan ini yang memang terus terang tidak mudah, tidak mudah. Apalagi begini, ya apalagi mungkin ya, mungkin pada sebagian orang, mungkin saya termasuk di antaranya yang saya sering tidak nyaman kalau ada terjemahan-terjemahan yang eh, apa terlalu banyak di beberapa bagian kurang bisa memberikan atau menggambarkan maksud dari bukunya. Kadang-kadang bisa jadi memang tidak bisa menangkap gagasan yang disampaikan sehingga kualitas terjemahnya jadi kurang optimal atau juga mungkin bisa jadi kemampuan bahasa Indonesia yang dimiliki oleh penerjemah yang kurang baik. Karena begini, karena bisa jadi saya memahami teksnya. Begitu suruh menerjemahkan, saya juga bingung bahasa Indonesia-nya apa ya. Nah, itu juga masalah juga. Masalah pada buku terjemahan. Kalau kita berkomunikasi seperti ini, saya bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan bisa jadi penjelasannya jadi panjang. Tapi kan isinya penjelasan, bukan terjemah. Beda antara terjemah dengan penjelasan. Kalau penjelasan, kita menjelaskan dan menguraikan. Tapi kalau yang namanya terjemah, kita tidak menjelaskan. Sampai apalagi penjelasannya panjang. Nah, itu bukunya. Ya, buku As-Sirah An-Nabawiyah Durusun Wa'ibar. Dan setiap selesai satu pasal, nanti ada eh, biasanya diberi tanda khusus, kemudian masuk ke pasal kedua, nanti masuk pasal ketiga, dan polanya begitu. Setelah peristiwa, judulnya misalnya Al-Fasl Tsani, sejak diutus menjadi nabi dan rasul sampai hijrah ke Habasyah. Peristiwanya, urutannya. Dari diutusnya jadi nabi dan rasul berarti usia 40 sampai hijrah ke Habasyah. Berarti masih periode Mekah, tapi masih apa? Ya masih periode Mekah yang belum sampai hijrah ke Madinah, masih hijrahnya ke Habasyah. Apa bahasan pertamanya? Peristiwanya dulu, wakoinya dulu. Peristiwanya dulu. Ada nomor satu, kemudian nanti berikutnya ada nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Ya, begitu. Kita lihat ini sampai 13. Setelah itu apa? Ad-durus wal ibar. Ada pelajaran yang bisa diambil dari 13 poin yang disampaikan yang menjelaskan apa? Menjelaskan peristiwa sejak diutus jadi nabi dan rasul sampai dengan kapan? Sampai dengan hijrah ke Habasah. Apa itu? Nah, dijelaskan pelajaran yang bisa diambil satu, dua, tiga, dan begitu seterusnya. Dan eh, dari scroll yang saya lakukan bisa terlihat tidak ada daftar referensi untuk peristiwa-peristiwa yang tadi disebutkan, juga pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Ya, 13 poin peristiwanya, dan kemudian di sini disajikan ada 11 pelajaran yang bisa diambil. Jadi tadi kita sampaikan, ketika di atas sebutkan 10, belum tentu di bawahnya juga 10. Peristiwa yang dikemukakan ada dibagi dalam 10 poin, tapi pelajaran yang bisa diambil tidak selalu harus sama. 10, 10, 13, 13, enggak. Seperti pasal kedua ada 13, kemudian 11. Nah, dan begitu seterusnya. Nanti apa? 3, keempat, kelima, dan semuanya disajikan dengan tadi urutan-urutan peristiwa dari awal sampai dengan akhir. Tentu ringkas dan urut dari peristiwa-peristiwa tersebut. Misalnya nanti berarti kalau yang ketiga apa ini? Ketiga kan tadi sudah hijrah ke Habasyah, berarti peristiwa yang disajikan sudah mulai dari pasca hijrah ke Habasyah sampai hijrah ke Madinah. Pasca hijrah ke Habasyah sampai hijrah ke Madinah. Nah, lagi-lagi cara menyajikannya ada
peristiwa-peristiwanya, kronologinya yang disajikan, kemudian disebutkan dalam poin-poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian apa pelajaran yang bisa diambil. Jadi gitu. Mudah-mudahan sudah bisa tergambar alurnya, alur pembahasan buku As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar karya Dr. Mustafa As-Sibahi dari Damaskus, Suriah. Ya, rahimahullah ta'ala. Yang buku ini meskipun untuk mahasiswanya, tetapi kita melihat isinya masih tetap relevan untuk kita semua. Demikian ulasan kita untuk kesempatan di pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan dari ulasan yang ada sudah cukup untuk mendapatkan gambaran tentang buku yang ada di hadapan kita, yaitu buku dengan judul As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar. Sirah Nabawiyah, kemudian kita ingin mengambil apa pelajaran-pelajaran, apa hikmah, apa faidah, apa nilai-nilai yang bisa diambil dari Sirah Nabawiyah. Tentu untuk kita sekarang. Makanya tadi beliau menyebutkannya ini pada kita ini, dai sekarang ini. Dan ketika mengulasnya kadang-kadang dihubungkan dengan kondisi kekinian. Nah, ya sampai ada isme yang hidup yang ada di zaman sekarang diulas juga disebutkan. Nah, mudah-mudahan ulasan yang kami sampaikan ini ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi.